Selamat siang, perkenalkan, nama saya Christine Herdianti Malendes, NIM 1914 2010061 dari Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baik, pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan tentang perawatan paliatif, yaitu perbedaan antara perawatan paliatif di Indonesia dan perawatan paliatif di luar negeri. Perawatan paliatif di Indonesia masih belum populer dibandingkan dengan perawatan kuratif dan rehabilitatif. Padahal jumlah penderita penyakit yang belum dapat disembuhkan terus meningkat pada populasi dewasa dan anak seperti penyakit kanker, penyakit paru obstruktif, HIV, penyakit degeneratif, gagal jantung, dan penyakit lainnya. Di tingkat global, WHO secara eksplisit telah menyatakan bahwa pentingnya perawatan paliatif sebagai bagian dari pelayanan yang komprehensif pada penyakit tidak menular. 3 artikel memaparkan bagaimana implementasi perawatan paliatif di Indonesia dari sudut pandang pasien dan pemberi layanan. Diperoleh hasil bahwa pasien merasa kurang mendapat perhatian dari pemberi layanan perawatan paliatif, sehingga kebutuhan-kebutuhan pasien paliatif belum dapat terpenuhi. Kebutuhan utama yang belum terpenuhi yaitu dukungan psikologis dan informasi yang lengkap terkait kondisi kesehatan pasien paliatif yang sudah menjelang ajal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan terkait perawatan paliatif, dan tidak terdapat standar panduan pelayanan paliatif. Effendi et al. 2014 menyatakan bahwa pasien paliatif di Indonesia memiliki permasalahan fisik, permasalahan finansial, permasalahan psikologis, dan otonomi, serta menyampaikan bahwa kebutuhan yang tidak terpenuhi pada pasien-pasien paliatif di Indonesia lebih banyak daripada pasien-pasien paliatif di Belanda. Pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif berhubungan dengan sikap perawat terhadap penata laksanaan pasien dalam perawatan paliatif. Semakin baik pengetahuan perawat tentang perawatan paliatif, maka semakin baik pula sikap perawat terhadap penata laksanaan pasien dalam perawatan paliatif. Meningkatkan akses ke opioid di Afrika telah didokumentasikan oleh UICC dengan negara-negara seperti Malawi, Uganda, dan Ethiopia menggunakan model yang berbeda untuk melakukan ini atau UICC. Membiayai perawatan paliatif merupakan tantangan utama di benua itu. Tetapi dengan meningkatnya cakupan di berbagai kebijakan di negara-negara, beberapa tingkat komitmen pemerintah muncul dan ditambah dengan dukungan donor, terutama melalui penyedia perawatan paliatif non-pemerintah. Di sebuah tesis oleh Amandua Jacinta, sebagian besar paliatif penyedia perawatan di Uganda menarik dana mereka sebagian besar dari donor, dana yang dihasilkan sendiri dengan beberapa dukungan pemerintah. Informasi kesehatan termasuk pengumpulan data dan penggunaan adalah aspek kunci dari perawatan paliatif pengembangan layanan. Di Afrika ini masih masalah utama yang kebijakannya belum sepenuhnya terkena dampak. Kepemimpinan dan pemerintahan telah ditunjukkan oleh beberapa pemerintah Afrika bahwa telah mengembangkan kebijakan yang mencakup perawatan paliatif. Hambatan yang muncul di Indonesia dalam perawatan paliatif
yaitu persepsi pasien dan pemberi perawatan yang masih kurang dan belum ada standar nasional tentang perawatan pada pasien paliatif. Peningkatan pemahaman dan keterampilan perawatan paliatif juga perlu diberikan pada keluarga pasien, karena perawatan paliatif yang diberikan keluarga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien paliatif. Pasien paliatif di Indonesia mengalami peningkatan kebutuhan spiritual sehingga dibutuhkan profesional kesehatan yang memiliki nilai religius dan menerapkan aspek spiritual dalam memberikan perawatan paliatif. Sedangkan di benua Afrika, mereka membuat tim untuk membantu kerja panitia, yang dimana tim tugas kebijakan harus memutuskan model perawatan dan jalur klinis, dan untuk meninjau dan memperbaharui pedoman klinis untuk perawatan paliatif, yang dimana juga di Indonesia tidak memiliki tim seperti yang ada di benua Afrika. Dan untuk teman-teman yang mau menjadi perawat, jangan lupa untuk masuk di UNPI, karena Fakultas Keperawatan yang ada di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ini sudah terakreditasi B loh. Jadi, berpikir apa lagi? Ayo untuk menjadi bagian dari kami, yaitu menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.